Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah nih cerita, saya pernah melihat air mata seorang nelayan keluar kembali. Gak tahu ya, beberapa tahun terakhir ini sentimental saya sebagai orang Betawi yang terusir munculnya gila-gilaan gitu. Sebagai orang Indonesia yang merasa nggak punya apa-apa dan nggak bisa ngebela apa-apa juga buat teman-teman, makin lama gitu ya makin mikirin gitu. Beberapa waktu yang lalu saya kembali, atas izin Allah nih cerita, saya bilang ngelihat air mata nelayan keluar lagi. Kok keluar lagi? Emangnya dulu pernah keluar? Oh, banyak orang yang pernah susah, lalu karena udah terbiasa dengan susah, dia nggak keluar lagi air matanya. Hingga kemudian ada pemicu, dia keluar kembali air matanya. Apakah dia keluar air mata karena susah? Karena mungkin sebagian teman-teman bilang karena solar. Oh bukan, dia pernah menangis karena dia merasa kerjanya dia itu tidak sesuai dengan dia punya hati. Nggak pakai nurani ya, hati. Dia bilang, saya susah-susah melaut, dapat ikan gede, lalu saya harus memberikan dagingnya untuk Jepang, memberikan dagingnya untuk Australia, memberikan dagingnya untuk orang lain, dan menyisakan kepala dan tulang untuk orang Indonesia. Dilala sop tulang ikan laku lagi. Kepala ikan, ya, yang gitu-gitu itu subhanallah gitu. Dan mereka menghibur dirinya dengan, ya memang Jepang nggak tahu yang enak itu palanya gitu. Jepang nggak ngerti, Australia nggak ngerti yang enak itu kemudian buntutnya. Itu sama seperti kita yang menghibur diri, tempe lebih bagus daripada daging. Iyalah, enak naik motor kali, nggak macet. Karena dia nggak punya mobil. Allah alam bisawab. Dibilang lama sekali dia nggak keluar lagi air mata, kemudian dia keluar lagi air matanya. Ketika kemudian ada yang mengajak mengobrol. Itu tahun 2010 awal, Pak. Kemudian apa yang terjadi? 2-3 hari yang lalu kita baca di salah satu koran nasional, pemerintah sudah mengizinkan secara legal kapal-kapal laut bermuatan 1000 ton untuk kemudian melaut di lautan Indonesia dan langsung mengambilnya. Dulu kita mengekspor hanya dagingnya, sekarang lautnya kita serahkan kepada mereka. So what's in the next? Apa kira-kira yang akan terjadi beberapa tahun kemudian? Nanti apa yang terjadi di abad 18, 19 awal akan terjadi pada anak-anak cucu kita kalau kita tidak berdoa dan berikhtiar dari sekarang. Our children will be slave. Anak-anak cucu kita nanti akan jadi budak. And you see, look, lihat. Sekarang sudah. Sudah sekarang ini namanya modern slave, budak modern. Kalau orang udah kerja susah keluar, buat keluar dia harus bayar. He have to pay, dia harus bayar buat keluar. Gila, denda. Mungkin beberapa di antara yang hadir ada yang senyum-senyum. Iya benar, gue waktu mau keluar bayar pego 10 juta. Ada imperialisme yang dilakukan oleh Rasulullah bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, bilughatina wa bil jaldatina wa bi alsinatina, dilakukannya oleh orang-orang yang bahasanya sama dengan kita, tingkah lakunya sama dengan kita, tata cara bicaranya, tuturnya sama dengan kita, dan memang dilakukan oleh siapa? Oleh minna, oleh kita sendiri. Nah ini bahaya. Sungguh saya melihat ke depan akan lebih bahaya lagi kalau nggak aware. Aware itu dalam bentuk apa?
apakah kita harus demo, harus kemudian bla bla bla? Enggak. Apakah kita harus kemudian turun di jalanan, kemudian pakai kaos spanduknya beli ulang Indonesia gitu? Enggak. Cuman Allah yang bisa nyelamatin. Kenapa Allah kemudian mengambil lagi negeri yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Karena kita tidak ada rasa syukurnya. Kita tidak ada rasa syukurnya. Salah satu bentuk rasa syukur itu diantaranya adalah membentuk anak-anak kita benar-benar dia harus belajar tanpa henti. Belajar betul-betul yang sungguh-sungguh. Jadi orang pinter, jangan jadi orang bodoh. Tapi juga ajarin dia jujur, ajarin dia bela negara, bela negeri, bela agama. Anda tahu, sekarang ini sayur saja impor, garam saja impor, daging impor, air besok kita yang mengimpor. Believe or not? Percaya atau tidak? Udah terjadi loh. Kita bersorak-sorai bersyukur satu pulau kecil di lintasan Batam, di lintasan terminal gas dari Sumatera kemudian nyampe ke Singapura. Ya kita bersyukur bahwa insya Allah besok sudah akan menyala kembali. Bukan menyala kembali, kalau menyala kembali kan namanya pernah menyala. Ini alhamdulillah besok akan menyala. Kemana aja? Padahal gasnya kita yang menghidupkan atas izin Allah Singapura. Kok baru kemudian terminal stasiun gasnya itu masyarakat sekitar baru menikmati listrik dan pastinya bayar, padahal bertahun-tahun mereka dilewatin tanpa pungut bayaran apapun. Oh jahat loh negeri ini kalau nggak dikelola benar-benar, sungguh jahatnya minta ampun. Tanya orang-orang yang pada ngerti keuangan, akuntansi, sesungguhnya berapa sih yang dibawa oleh seseorang ketika dia pulang ke rumah dari take home pay-nya mereka? More than 40% loss. Jadi kalau punya gaji 3 juta, sesungguhnya ya, nggak seberapa itu. Karena zaman ini lebih kanibal daripada zaman dulu. Zaman dulu kita lihat di film nggak bayar pajak, diseret pakai kuda, digebukin. Kira-kira begitu, lalu ibunya keluar pakai kemben marah-marah, nangis-nangis itu kan. Sekarang lebih jahat karena mengisapnya pelan-pelan. Iya kalau dikelola benar. Kalau dikelola nggak benar, that's problem. Tunjukkan kepada saya, kepada kita semua, gunung mana yang masih punya kita? Gunung mana? Hampir tidak ada yang kita punya. Dengan bangga saya ketika masuk ke salah satu tambang batu bara besar di salah satu daerah di kita, mereka bilang 17.000 karyawan kita bekerja di sini. 17.000 kemudian tambang ini bisa menghidupi orang-orang banyak. Oke, tambangnya bukan punya kita. 17.000 orang itu kerja sama siapa? Sama perusahaan yang 60% juga punya Yahudi. Terus apa namanya? Itu kan budak tercatat. Budak tercatat, Anda harus ikut seleksi, kemudian wawancara, and then dijamin, di cover gaji segala macamnya. Aslinya itu tidak sebanding bahkan dengan 1% hasil dari pengerukan alam sumber daya kita sendiri. Saya harus bilang bahwa Indonesia ini memang terlalu besar. It's too big to eat in one day. Indonesia terlalu besar untuk bisa dimakan dalam satu hari. Tapi sesungguhnya udah dimakan gitu. Compang-camping nih. Nah, ada kesempatan sebenarnya. Apa kesempatannya? Anda punya duit, Anda punya doa, Anda punya pikiran. Nah kalau kemudian itu bersatu, saya nggak tahu ya. Otak saya sih bodoh, cuman bisa berhayal barangkali ya. Saya berdiri gitu di depan negeri ini, bangsa ini, kemudian saya bilang pindahin rekeningnya satu ke satu bank itu satu hari punya kita. Mindahin aja, mindahin sehari. Satu hari kita pindahin rame-rame, vut gitu. 10 juta orang mindahin dananya ke satu bank tersebut jadi punya kita. Betul itu. Tapi patungan usaha, visi misinya kira-kira ke arah situ.
Yang kita lakukan ini nggak ada artinya kali ya, benar-benar nggak ada artinya gitu. Tapi sebagai sebuah langkah awal bersama kawan-kawan yang lain yang punya tagline yang sama, yang punya gerakan yang sama, saya kira ini sesuatu yang harus direspon dengan positif karena menyangkut nanti hajat anak-anak turunan kita di masa yang akan datang. Di urusan hotel kemudian teman-teman bertanya kepada saya dengan cukup sinis, diantaranya adalah ngapain sih bisnis hotel? Nggak ada bisnis lain apa? Aku mau kasih tahu nih semua. Setelah saya tahu hitungan hotel, saya juga terbelalak juga gitu. Dalam kondisi okupansi hanya 60% dengan rate rata-rata kamar 250.000, ternyata kita bisa mencetak 84 miliar keuntungan dalam 10 tahun. The question is, pertanyaannya adalah, kalau orang lain yang punya, buat siapa tuh? 84 miliar buat siapa tuh? Kalau kita yang punya, karena sekarang saya jenderalnya, saya minta sama saudara semua, taruh dong duitnya. Taruh dong duitnya sini. Punya nggak duit 12 juta? Taruh sih, pindahin. Saya kasih ente 8%, up and down 8% tiap tahun. Setelah dikurangin macam-macam tax, operational cost dan segala macamnya, ternyata masih nyimpen 84 miliar. 84 miliar itu dengan catatan tadi saya bilang 60%. Lah karena saya jenderalnya, saya bilang sama anda semua, saya nggak ngambil situ, jangan ngambil. Nggak ada yang kita ngambil. 84 miliar semuanya buat pembibitan penghafal Quran. Nah kalau orang lain gimana? Saudara tiap hari belanja di mana? Ada satu brand yang punya cabang 7.000 kali 2 14.000. Kita hitung konyol satu hari 1 juta, 14 miliar. Nggak ada 1 juta, mana ada di 1 juta? 10 juta approx at least alal akal 10 juta. Kalau 10 juta berarti 1,4 miliar. 14 miliar kalau 1 juta. Kalau 10 juta berarti 140 miliar. Hitunglah 100 miliar. Berarti dalam 1 bulan 3 triliun. Dalam 3 bulan 9 triliun. Dia dengan menghold saja, tidak bayar ke supplier cash, 3 bulan main, lalu dia taruh di any bank dengan perjanjian khusus, dia udah untung. Lalu apa yang terjadi? Anda disuguhkan satu pemandangan, ada charity, ada CSR dengan nilai 10 juta rupiah. It's enough to you. Ini udah cukup buat mengatakan kepada anda bahwa kami peduli terhadap orang miskin, kami peduli terhadap anak-anak yatim, kami peduli terhadap duafa, kami peduli terhadap masjid yang lain-lain. 10 juta ditaruh di dekat pintu, ditaruh juga di majalahnya, ditaruh juga di brosur, ditaruh juga kemudian di leaflet dan segala macamnya. Lalu anda merasa anda sudah bersedekah di situ? No, pasti mereka buat mereka. Sama aja sama kita. Kita ya nggak mungkin dong kita bantu ke yang lain, pasti ke masjid. Yang bener aja kita bantu ke yang lain. So do I, so do them, so do you, so do we, so tahu. Sama aja kita semua, sama. Karena itu ya harus kita dong yang punya. Tapi ya itulah herannya kita ketika berkumpul menjadi satu kelompok entitas bisnis berantakan. Nggak ngerti juga tuh saya. Berantakan, satu berantem, ribut, nggak amanah, timbul fitnah, sudah dari pengajian tadinya akur, sekarang jadi nggak akur, habis berantakan, man. Subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sampai kita tidur pun kan kena pajak sekarang ini. Yang bener aja usah tidur kena pajak. Emang lu nggak beli kasurnya? Semua kena pajak. Dia pengirimannya pun kena pajak. Kenapa? Ya kena pajak. Orang truk pakai truknya kena pajak tiap tahun. Orang miskin aja bayar untuk tanahnya. Sekarang masjid kalau nggak bayar listrik diputus. Suatu saat pesantren pernah kena. Saya bilang, ini gimana? Masih putus? Sorry Pak Ustadz, kita nggak ngeliat orang, nggak ngeliat tempat. Oh bagus loh ya. Bener Bang Saman kalau gitu. Kenal nggak Bang Saman? Bang Saman itu
satu orang terdahulu di zaman saudara-saudara dulu belum mengerti tentang Indonesia, mereka kemudian menghadiahkan tiang-tiang listrik itu berdiri di atas tanah-tanah mereka. Jiran kita di Ubernya minta ampun. Gila, urusan yang sejagat gedenya enggak, bercanda-bercanda, hukumnya bercanda, apanya bercanda. Salah loh. Apalagi belum kita mikirin nanti nasib anak-anak kita, dari sisi gizinya, dari sisi yang lain-lain. Nah, anak kita nih sekarang, anak-anak SMA kita, kalau dia main bola, belum bertanding aja udah kalah tinggi, kalah gede. Main basket, temennya sambil nyantai megang begini, nyampe. Lah kita udah berdua, naik berdua, belum nyampe juga. Ini masalah. Satu-satunya yang ente punya, saya punya, kita punya, Allah nggak dipakai. Udah tambah masalah. Bener loh, karena ente, aneh kita ini banyak aja jumlahnya. Kalau enggak, udah nggak kelihatan juga. Andai kita sebesar Singapura, 1 minggu kali selesai. Kita ini nggak segede Singapura, lebih gede daripada Singapura, ratusan kali lipat. Karena itu menghabisi kita nggak bisa 1 malam. Dibikin pecah dulu, bikin segala macam dulu. Wah, saatnya kita bersatu. Apalagi saya ngajar pintar. Saya tidak meninggalkan institusi perbankan, saya tidak meninggalkan institusi insurance. Yang saya atur ulang adalah mekanismenya. Contoh, kira-kira 500 orang atau 100 orang yang hadir di sini nabung di bank, dong, putus nggak? Jalur ke usaha putus nggak? Putus. Kok putus? Emang ada yang lo kenal ketika bank membiayai? Taruhlah misalkan dia biayai sawit, emang lo kenal yang dibiayai itu? Nggak kenal. Bahkan front office-nya pun nggak kenal siapa yang dibiayai. Yang mengenal adalah yang mengurus dia punya pembiayaan dan yang deket-deket terkait sama dia. Tapi kalau penabung jauh banget. Kita nabung nih, nabung biasa, dong, 100 orang ngumpul, terus biayain lah tuh usaha, misalkan beli tanah, sewa bangun ruko. Yang punya siapa? Penabung, bank? Bukan, yang punya pengusaha. Nah, saya ngajarin pinter, ngajarin punya. Tetap pakai bank, tapi kita yang punya. Sekarang ketika ente nabung, dibiayai lah pengusaha, misalkan bikin tanah, kemudian bangun ruko-ruko gitu ya. Terus si pengusaha itu lunas, ente dibagi apa? Ente punya apa? Nggak punya apa-apa. Maka yang kedua saya ngajarin punya. Yang pertama saya ngajarin pinter, yang kedua aneh ngajarin punya. Lihat hotel kita ini ngajarin pinter, ngajarin punya nih. Habis lunas tahun ke-10 itu tetap dapat tahun ke-11, tetap tuh up and down. Saya bilang up and downnya tuh begini, kalau tidak tercapai saya akan kurangin, kalau tercapai 60% saya ambil lebihnya itu. Iya dong, up and downnya mesti buat umat, up and downnya mesti buat Allah. Kalau perlu ente bilang lagi sama Allah, ya sudah bagi 2 aja buat Allah lagi, gitu. Saya ngurusin umat makin kaya kok, makin kaya bener. Don't worry lah, Allah pasti bayar itu. Allah pasti bayar, nggak usah ngadal-ngadalin, nggak usah pakai sekretaris, nggak usah pakai tarif, nggak usah. Pasti. Nawaitu kita lillah, udah nanti kan naik sendiri. Nah, ini ngajarin punya, ngajarin pinter, ngajarin punya. Nah, begitu 10 tahun lunas, aneh bayar ente. Kan ente sama bank tuh sebenarnya. Aneh pengusahanya kan. Aneh lunasin ente nih 10 tahun kemudian. Oh, gue bayar. Habis itu enggak, aneh nggak tinggalin ente. Ente tetap yang punya hotelnya. Kalau tahun ke-15 kita sepakat kita jual hotel itu, ya kita bagi 2. Kita bagi 2, 90% buat pesantren, 10% buat ente. Ustadz, iya, 50 buat pesantren, 50 buat ente. Nah, daripada yang ruko tadi, lu dapat apa? 2% tiap bulan. Udah gitu kalau mau ambil duit ngantri. Yang kita nitip bukan yang punya.
Kita mewakilkan penitipan itu kepada institusi toh. Nah sekarang institusi tetap kita pakai, enggak kita tinggal karena dia yang punya manajemen, sistem administrasi. Saya dari mana? Apa saya bangun kemudian institusi baru namanya Bank YM, Bank Yusuf Mandiri? Enggak lah, simpel aja ya, simpel aja, kerjasama itu dia. Hotel, apakah saya perlu kursus dulu, belajar dulu, kuliah dulu? Capek amat Ji. Udah ada yang pinter, bayar yang pinter. Ada satu perusahaan yang isinya orang pinter, bayar dia dah. Kerjasama udah selesai.